Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat datang di Gereja Stasi Santa Maria Bunda Allah, Stasi Maguwo. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan kami ingatkan kembali. Yang pertama, selama berada di gereja, umat dimohon selalu menjaga keheningan, serta menonaktifkan handphone atau alat komunikasi lain yang menggunakan sinyal berfrekuensi tinggi agar tidak mengganggu jalannya perangkat video monitor. Untuk menjaga kesehatan bersama, umat dimohon tetap menerapkan standar protokol kesehatan, tidak berjabat tangan, selalu mengenakan masker, serta mengikuti setiap arahan petugas selama berada di lingkungan gereja. Masker hanya boleh dilepas sesaat sebelum menerima komuni kudus dan segera dipakai kembali. Sebelum menerima komuni, umat wajib memakai hand sanitizer masing-masing. Pada saat penerimaan komuni, ada penerimaan berkat bagi anak-anak yang belum menerima komuni pertama. Berkat diterimakan di depan pintu selatan altar. Mohon kerjasama orang tua untuk mengarahkan anak-anak dengan tetap memperhatikan arahan petugas. Setelah perayaan Ekaristi selesai, umat dimohon keluar dengan tertib, tidak meninggalkan tisu atau kertas di bangku tempat duduk, dan tetap menjaga kebersihan gereja. Demikian yang perlu kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama umat, kami ucapkan terima kasih. Pengumuman kolekte. Kolekte hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, kolekte pertama terkumpul sebanyak Rp4.603.500. Kolekte kedua terkumpul sebanyak Rp2.776.500. Romo dan segenap pengurus dewan mengucapkan banyak terima kasih. Lain-lain, sehubungan dengan pelaksanaan misa peringatan arwah pada tanggal 2 November 2022, akan kami sampaikan hal-hal berikut. Misa akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, pukul 18 atau jam 6 sore. Nama-nama yang didoakan akan dibacakan 30 menit sebelum misa dimulai. Kami ulangi sekali lagi, misa arwah akan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2022 jam 6 sore, dan nama-nama yang akan didoakan akan dibacakan 30 menit sebelum misa dimulai. Nama-nama yang akan didoakan dikirim ke sekretaris stasi melalui ketua lingkungan masing-masing paling lambat tanggal 30 Oktober 2022. Paling lambat tanggal 30 Oktober 2022. Foto yang akan didoakan maksimal berukuran 10 R dan berbingkai. Dikumpulkan paling lambat hari ini, Minggu 23 Oktober 2022, di tempat yang telah disediakan di depan sekretariat stasi. Bunga tabur yang dibawa pada saat misa mohon diletakkan di dekat tempat duduk masing-masing. Sekali lagi, bunga tabur yang dibawa pada saat misa mohon diletakkan di tempat duduk masing-masing. Lain-lain yang kedua, tim pendamping keluarga gereja Santa Maria Bunda Allah Maguwo
mengundang Bapak Ibu dalam misa penyegaran janji perkawinan periode Juli sampai dengan Oktober 2022. Mengundang Bapak Ibu dalam misa penyegaran janji perkawinan yang ulang tahun perkawinannya pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2022. Pelaksanaan akan diadakan pada tanggal 30 Oktober 2022 bersamaan dengan misa hari Minggu. Pasangan yang menikah pada periode bulan Juli dan Oktober tersebut dapat mendaftarkan diri melalui ketua lingkungan masing-masing. Dan ketua lingkungan dapat mengambil undangannya di loker-loker lingkungan setelah misa pada hari Minggu ini. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Vincentius Yudo Widianto PR. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita persiapkan hati, kita siapkan nyanyian perarakan dari puji syukur nomor 330, kita menghadap altar Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdiri, kita nyanyikan lagu himne Santa Maria Bunda Allah.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersama hambu. Suster, Bruder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-30. Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dalam upaya kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Wujud misa pada pagi hari ini kita bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan Donatus Jumadi dan Brigita Wiyati yang ke-45. Semoga Tuhan berikan berkat, rahmat, dan segala hal yang baik dalam perjalanan keluarga selanjutnya. Kita juga mohon berkat dan kesehatan bagi Christian Melody Dharma Saputra yang akan menjadi perwakilan DIY untuk kategori Mazmur Remaja pada Pesparani di Kupang tahun 2022. Semoga diberikan kesehatan dan juga kelancaran dan memberikan hasil yang terbaik. Kita juga berdoa bagi jiwa saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan. Bapak F.X. Sugeng 12 tahun yang lalu dipanggil Tuhan, Yusuf Saidi 100 hari yang lalu dipanggil Tuhan, Yulia Pratiwi dan Rafael Pramono yang 1000 hari yang lalu menghadap Bapa di surga. Semoga Tuhan menganugerahkan pengampunan dan menerima mereka dalam kerajaan surga. Mari kita awali Ekaristi kita dengan hening sejenak dan mengakui dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau senantiasa mendengarkan orang yang berseru kepadamu dengan penuh iman dan kerendahan hati. Jauhkanlah kami dari sikap sombong yang justru membuat kami tidak terbuka atas rahmat-Mu. Tetapi ajarilah kami kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kami dan mengandalkan diri kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya.
Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan. Demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya, dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan, dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti sebelum Yang Maha Tinggi memandangnya, sebelum Yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
telah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Pastor, Bruder, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya membaca bacaan Injil pada pagi hari ini, saya spontan teringat kemudian pengalaman dulu ketika masih SMA. Saya SMA di SMA negeri, lalu karena ada pembahasan soal orang Farisi begitu, dan bacaannya salah satunya ini, kemudian kata Farisi itu menjadi bahan lok-lokan. Aduh, lok-lokan ki apa bahasa Indonesia ya? Pokoknya bahan nyek-nyekan gitu ya, ece-ecean. Bukan ece-ecean, tapi kalau ada orang yang kelihatan sombong gitu toh, lalu kami yang Katolik-Katolik itu ngatain dia Farisi gitu itu. Lalu itu antara kami yang Katolik, sampai teman saya yang nggak Katolik itu bingung karena nama dia itu disebut terus. Nama dia soalnya Farisi Gaswan. Jadi terus panggilannya itu Faris toh. Nah, itu kami di Katolik itu kalau yang Katolik kemudian ada yang kelihatan sombong, Farisi kayak. Nah, teman saya yang namanya Farisi ini ya, ngopo toh nyebut-nyebut jenengku, kayak gitu itu ya, sampai bingung. Tetapi rata-rata semuanya pernah dilokke, pernah diopolokkan atau apa, pernah mengalami, yaitu dikatain Farisi itu oleh teman-teman. Saya tidak tahu siapa yang memulainya, bukan saya yang jelas, karena bukan saya. Saya itu SMA itu pemalu, pendiam gitu. SMA sekarang nggak punya malu, nggak bisa diam gitu. Tapi rasanya begitu ya, misalnya saya mimpin doa untuk pelajaran agama Katolik, agak lama dikit aja, lalu teman-teman lain sudah mengatakan Farisi. Rasanya itu nggak enak, karena saya dulu kalau doa memang panjang, sekarang pendek banget sekarang. Kadang tapi rosario kadang saya panjang, karena jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Keturun soalnya tadi ya. Tapi perasaan dilokke itu dilapi ya bahasa Indonesianya itu perasaan apa ya, kayak gitu. Pokoknya ada yang ngelokke Farisi itu menjadi perasaan tidak enak, rasanya itu tidak enak. Nah, Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau misalnya Bapak Ibu, suster, bruder, lalu ada orang yang mengatakan, "Wah, kamu tuh kayak orang Farisi." Perasaannya gimana? Seneng atau enggak? Hah? Kalau misalnya nih ya, tahu-tahu dalam pertemuan lingkungan gitu toh, sembayangnya suwe, sembayangnya wong Farisi, misalnya gitu itu, perasaannya seneng atau enggak? Hah?
Iya, kalau saya ya enggak. Tapi mungkin Bapak Ibu ada yang seneng, yes, itu enggak apa-apa. Kenapa saya katakan enggak apa-apa? Karena orang Farisi itu sebenarnya bukan orang jahat. Apa yang dikatakan oleh orang Farisi dalam Injil hari ini itu benar semua loh sebenarnya. Benar. Dia itu mendoakan apa yang memang dia lakukan. Aku bersyukur karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok. Orang Farisi itu bukan perampok. Aku bukan orang lalim, bukan pezinah. Itu memang benar, orang Farisi itu orang yang membaca kitab suci setiap hari, puasa seminggu 2 kali, ya kan? Lalu ke tempat ibadat Yahudi itu rajin, dan dia termasuk orang yang sangat dihormati. Ya bayangkan saja orang Farisi itu seperti prodiakon gitu loh. Bukan berarti prodiakonnya Farisi, jangan salah paham. Tapi maksudnya posisinya itu seperti itu, dan mereka sangat dekat dengan rakyat. Mereka melawan penjajah. Mereka itu orang-orang yang baik, orang-orang yang sungguh menghayati perintah Tuhan dalam hukum Taurat. Tapi mengapa kemudian kok mereka kemudian sering dikritik oleh Yesus? Ya karena itu saking baiknya kemudian dengan mudah memandang orang lain lebih rendah. Sementara pemungut cukai itu sebaliknya dengan orang Farisi. Pemungut cukai itu senengane nguntit, nguntit ya apa bahasa Indonesia, ngambili uang gitu loh. Dia kan penarik pajak, dan kalau pajaknya 10.000 dinaikkan jadi 12, yang 2.000 buat dia. Ini kan memang orang salah ini. Orang yang itu kan nggak benar kan, mengambil 2.000 seperti itu, misalnya seperti itu. Makanya dia kemudian mengakui, saya tidak pantas untuk menghadap Tuhan dan hanya bisa bilang, kasihanilah aku yang orang berdosa ini. Para suster, bruder, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya suruh milih, jenengan milih jadi orang Farisi atau menjadi pemungut cukai? Nah, kalau dalam bacaan Injil tadi yang dibenarkan yang siapa? Pemungut cukai. Tapi jenengan milih mana? Anak milih pemungut cukai, dosa no berarti. Atau milih Farisi? Kalau saya suruh milih, tapi nggak ada pilihannya sebenarnya. Kalau saya merenungkan ini, kita diajak untuk menjadi seorang Farisi yang bersemangat pemungut cukai. Di dalam bacaan ini loh ya, bukan berarti terus kita diajak untuk dosa, enggak. Tetapi kita diajak untuk menghayati apa yang dilakukan oleh orang Farisi, tetapi mempunyai sikap rendah hati seperti pemungut cukai. Sehingga kita tidak bisa mengatakan di hadapan Tuhan, ya Tuhan aku sudah begini, aku sudah begitu, aku begini, aku begitu, aku randai dosa. Karena kan kadangkala kita itu susah toh mencari dosa kita. Saya itu pernah ketemu orang, mbok ngaku dosa. Masalahnya satu Romo, saya itu nggak tahu dosa saya apa. Wadah lu yang mengatakan begitu, ya dosanya ini seperti orang Farisi ini. Ini tidak bisa rendah hati. Maka Bapak Ibu, suster dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan kita tidak perlu menghakimi orang Farisi segalanya jelek. Apa yang mereka lakukan itu ada yang baik, ada yang baik. Kelemahan mereka adalah tidak mampu kemudian bersikap rendah hati. Mereka melakukan segala sesuatu itu demi untuk kepuasan dirinya sendiri, agar dipandang baik, agar dipandang hebat, agar dipandang kemudian mereka dekat dengan Tuhan. Dan sebaliknya, ketika mereka kemudian melihat orang-orang yang berdosa dengan mudah mengatakan, kamu itu lebih jelek, kamu itu lebih buruk, kamu itu lebih jahat, lalu menghakimi, mudah menghakimi. Jadi orang Farisi ini seolah-olah menjadi pemilik surga gitu loh, pemilik surga. Dan mungkin di tempat kita itu juga ada, kita bisa saja digoda untuk jadi mempunyai sikap seperti itu. Maka marilah kita berbuat baik seperti orang Farisi, tetapi bisa tetap melakukan, tetap mempunyai sikap rendah hati, menyadari bahwa kita semua ini tetap orang-orang berdosa yang butuh perjuangan untuk menjadi orang yang lebih baik. Jangan sampai kita jatuh kepada sikap yang dikritik Yesus tadi, menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu.
Semoga kita tetap menjadi pengikut Kristus yang rendah hati sehingga tidak mudah menghakimi pula. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga yang mendengarkan seruan orang-orang yang hina dina. Marilah berseru kepadanya. Umat dimohon menjawab, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, umat yang diselamatkan oleh kasih Allah. Ya Bapa, semoga gereja tidak menolak atau menjauhkan diri dari siapapun juga, karena sikap kami yang sombong. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa-bangsa dan para pegawai pemerintah. Ya Bapa, semoga mereka meneladan Allah sendiri dengan memberi perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan yang terpinggirkan. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berkecukupan dalam hal harta benda atau dalam hal bakat-bakat yang dianugerahkan Tuhan. Ya Bapa, semoga mereka tidak meremehkan sesama yang kurang beruntung, tetapi memakai kekayaan serta bakat-bakat mereka demi perkembangan serta pembangunan bangsa dan negara kami. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita masing-masing yang hadir di sini. Ya Bapa, semoga kami semua menyadari bahwa sebenarnya kami amat miskin di hadapan Bapa dan di hadapan saudara-saudara kami. Semoga hati kami terbuka untuk membarui diri dengan bertobat terus-menerus. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi wujud kita masing-masing. Marilah kita mohon. Bagi bangsa kami yang berjuang menghadapi pandemi COVID-19, semoga yang sakit Kau sembuhkan, yang meninggal Kau ampuni dosanya, yang kehilangan harapan Kau kuatkan, dan yang bekerja keras untuk mengatasi persoalan pandemi COVID-19 ini dengan berbagai cara dan resikonya, Kau beri ketabahan dan perlindungan. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan atas ulang tahun perkawinan yang ke-45 Bapak Donatus Jumadi dan Ibu Brigita Wiyati. Semoga Engkau berkenan memberkati keluarga mereka sehingga kebaikan senantiasa terpancar dalam hidup mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berikanlah berkat-Mu pula bagi Christian Melody dan Masa Putra yang akan mewakili Yogyakarta pada lomba Pesparani kategori Mazmur Remaja. Semoga Engkau memberikan berkat dan kesehatan serta kelancaran dalam perlombaan ini dan memberikan hasil yang terbaik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terimalah pula jiwa saudara-saudari kami, Bapak Efek Sugeng, Yusuf Saidi,
Yulia Pratiwi, dan Rafael Pramono. Semoga Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima mereka di dalam kemuliaan abadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami harus mengakui bahwa kata-kata bagus tidak berarti jika tidak muncul dari hati yang bersahaja dan jujur. Bantulah kami agar perbuatan kami sama dengan kata-kata kami, dan hidup kami sama dengan doa kami. Kami percaya doa-doa kami pasti Kau dengarkan karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini, dan semoga Engkau berkenan menunjukkan belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa ini. Perkenankanlah kami mengalami buah karya penebusan Putra-Mu yang kami kenangkan ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan mada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersama-kamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putramu yang menyediakan mahkota keselamatan bagi kami. Semoga kami bertekun untuk saling bekerja sama mewujudkan karya keselamatan-Mu, terutama bagi sesama kami yang lemah, miskin, dan menderita. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh petugas yang sudah melayani, baik petugas liturgi maupun yang non-liturgi. Semoga pelayanan kita diberkati oleh Tuhan sendiri. Amin. Sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan untuk perjuangan hidup harian kita. Kita hening sejenak. Tuhan bersama kamu. Dan bersama kamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus kula matur